Oke, di sini kita itu merupakan mahasiswa magang di Kampus Merdeka di Telkom Indonesia. Kebetulan kami itu penempatan di Telkom Regional 4 Semarang nih. Yang duanya aku lupa apa, karena kita kan daftar 22 perusahaan itu ya kemarin ya. Terus aku kayak yang penting Telkom lah itu. Lebih tepatnya lingkungan yang memang seharusnya ada di tempat kerja gitu, dan aku kayak bersyukur banget gitu loh di Telkom ini lingkungannya bagus. Pegawainya gimana nih? Galak kah atau gimana? Galak banget. Hai Sobis! Kembali lagi dengan kami di Join Talk Just on Indibistoy. Kita ada tema podcast baru nih. Apaan tuh? Aduh, kita akan bahas soal magang merdeka nih. Wah, menarik. Kelas dong. Mungkin sebelum bahas itu, kenalan dulu kali ya. Kita ini siapa sih gitu kan? Boleh. Oke. Kenalin teman-teman, nama aku Amar. Aku dari Universitas Diponegoro, program studi ekonomi, dan aku di sini ambil project marketing program nih. Kalau kamu ambil apa nih? Perkenalan dulu gak sih? Iya, Halo, gimana sih? perkenalkan. Nama aku Azizah, aku dari Universitas Negeri Yogyakarta. Terus aku dari jurusan manajemen pemasaran. Aku di sini ngambil program digital marketing. Kalau Ais. Oke, jadi halo teman-teman, kenalin aku Aisyah. Aku juga dari Universitas Diponegoro, prodi manajemen. Di sini aku juga ambil sama kayak Aziza, aku ambil digital marketing. Widih, aku sendirian nih guys. Oke, di sini kita itu merupakan mahasiswa magang di Kampus Merdeka di Telkom Indonesia. Kebetulan kami itu penempatan di Telkom Regional 4 Semarang nih. Paling keren ya sih? Ya jelas dong. Harus ada paling keren, harus. Oke, sebenarnya kami itu di sini ada project regional nih. Apa itu project regional? Apaan tuh? Project regionalnya itu kita nanti megang project soal Indibis nih. Dan kita pun juga di sini penempatannya di DMO. Apa tuh DMO? Apa tuh Aziza? Apa ya? Apa aja? Digital Marketing Operation. Iya, keren banget. Keren banget sih, kita masuk DMO, keren banget ya sih. Namanya aja udah keren banget loh, DMO. DMO, Digital Marketing Operation. Wow. Yang mau marketing banget wajib banget pantengin terus sampai akhir. Betul. Oke, topik pertama nih. Apaan tuh? Gimana sih magang di Telkom? Dari siapa nih yang mau ngasih tahu Ya, nih? Ais dulu Siapa aja boleh. Kayaknya semangat banget Ais gak sih? Wah, semangat dong. Siapa sih yang gak semangat magang di Telkom? Wih, Iya gak? Iya, Siapa coba yang gak mau? Kalau aku sih jujur seneng banget ya, happy banget waktu pertama kali dapat pengumuman gitu, offering dari Telkom. Kayak oh my god, siapa sih temen-temen yang gak mau masuk Telkom gitu loh. Kayak perusahaan besar gitu, BUMN yang paling terkenal di Indonesia. Iya, kelas. Ya sih, aku sih jujur seneng banget sih. Bahkan sampai sekarang juga masih kerasa sih senengnya. Kalau kalian gimana? Sama sih, kalau seneng ya jelas seneng banget ya, karena ini kan Telkom ya, perusahaan yang gede banget, terus BUMN, terus juga apa ya, kita tuh kayak ngerasa bangga, kok bisa lolos di sini, kayak nggak percaya gitu loh pas dapat offering. Aku lolos di Telkom gitu, kayak masa aku masuk Telkom gitu kan. Terus tapi kan kayak wah berarti aku keren gak sih, kita masuk Telkom keren dong, Oke. jelas. Apalagi digital marketing. Oke, kelas. Kalau Marni gimana? Jelas sih, yang pertama berasa pegawai BUMN. Gimana tuh, emang kasih tahu ke pegawai BUMN gimana tuh? Nih guys. Kelas dong. Kelas. Iya. Tapi gini guys, meskipun kita magang di BUMN, kita tetap stratanya sama nih di sosial gitu. Jadi nggak ada tuh kelas-kelasan pegawai BUMN lebih tinggi gitu, nggak ada. Bener. Kita di sini bener-bener kayak apa ya, kayak keluarga aja gitu, kayak bener-bener saling membantu satu sama lain, bener-bener nggak ada kayak Perbedaan gitu. yang apa sih namanya tuh? Ketimpangan. Iya, nggak ada ketimpangan gitu lah pokoknya. Oke. Kayak seru. Kenapa milih Telkom? Zizah boleh. Kenapa milih Telkom? Ya tadi kan Telkom kan ya, banyak orang pada pengen masuk di Telkom kan. Siapa sih nggak mau di Telkom gitu loh. Aku tuh pas kemarin daftar itu, aku daftar Telkom tuh ada 4 divisi. Aku daftar karena bener-bener aku obsesi itu sama Telkom.
Apa aja tuh? Masih inget nggak daftar apa aja Apa tuh? ya, dulu aku tuh sempat daftar marketing program juga yang diambil sama Amar. Terus yang duanya aku lupa apa, karena kita kan daftar 22 perusahaan itu ya kemarin ya. Terus aku banyak kayak banget sih. yang penting Telkom lah itu lah. Isi. Karena aku tuh obses Oke, banget sama oke. Telkom. Prioritas utama guys. Iya betul, prioritas utama tuh Telkom. Kalau aku kenapa masuk Telkom pertama, jadi awalnya aku tuh dari program manajemen kan guys, aku awalnya nyari-nyari posisi tuh otomatis tentang marketing gitu karena emang aku ngambilnya pemasaran gitu kan. Nah terus aku ngelihat Telkom tuh buka beberapa posisi gitu dan aku tuh tertarik gitu loh waktu ngelihat digital marketing sama ada waktu itu marketing communication kalau nggak salah, jadi kayak yaudah kayak kenapa harus mikir, kayak aku langsung daftar saat itu juga gitu. Berarti cari yang linear gitu ya. Iya Aku dong. juga sih sama sih. Kan itu kan juga salah satu tips and trick buat lolos juga gak sih? Oh iya, soalnya ada syarat dan ketentuan khususnya Iya. gitu tiap-tiap posisi gitu Betul. kan. Oke. Aku gak ada yang nanya nih. Oh ya, kamu gimana? Gimana sih yang di tengah Oke. lupa? Pasti sih guys, kenapa pilih Telkom, perusahaan korporasi BUMN terbaik di Indonesia gitu. Kebetulan juga marketing program itu apply magang merdeka pertama aku dan paling awal, nomor 1. Emang Karena- kayaknya udah berjodoh gitu. Oh iya sih, dong. emang. Masya Allah. Karena ketika Telkom lihat aku, wah ini bagus nih. Gitu. Kebetulan juga marketing program itu Amar suka job deskripsinya. Kurikulumnya juga Amar suka, jadi ini juga linear dengan apa yang sudah Amar kerjakan kemarin-kemarin gitu. Oke. Terus seru nggak magang di Telkom? Jujur sejauh ini tuh seru Seru banget. Apalagi kayak yang tadi kita udah mention juga, kayak kita tuh bener-bener kekeluargaan banget, nggak ada kayak yang bosi apa gimana. Jadi kita bener-bener yang saling bantu satu sama lain, dan menurut aku itu kayak pengalaman yang bukan pengalaman sih, lebih tepatnya lingkungan yang memang seharusnya ada di tempat kerja gitu. Dan aku kayak bersyukur banget gitu loh di Telkom ini, lingkungannya bagus gitu. Oke. Terus Sama juga kayak Ais ya. Pokoknya yang utama tuh ya tadi lingkungan juga maksudnya penting sih. oke. Tapi itu kan lingkungan secara seluruh ya di Telkom. Kalau di DMO nih, Digital Marketing Operation kan otomatis kita nggak sendirian dong, ada pegawainya juga. Terus pegawainya gimana nih, galak kah atau gimana? Galak Gas. banget. Bercanda guys, bercanda Galak, guys. enggak, bercanda. Kakak-kakak di DMO ini bener-bener baik-baik banget, nggak ada yang galak sama sekali. Kayak seru deh pokoknya. Mereka semua tuh membimbing kita dari awal bener-bener, kalau nggak bisa ya diajarin gitu loh. Kayak Dibantuin. bukan yang mojok-mojokin gitu, tapi ya Iya. dibantuin gitu loh. Oke. Terus juga ada nih yang suka apa sih namanya di DMO itu? Makan-makan gak sih? Tiap hari ada makanan di Ada DMO guys, gitu. rame penuh makanan di Iya DMO dong. guys. Oh. Tiap hari tuh pasti ada aja makanan yang baru gak sih? Itu Ais biasanya tuh. Kayak langsung Pop wah mie, betul gitu. ada coklat, baik banget guys, macem-macem gitu. Kemarin tuh Mas Dika bawa pisang goreng juga tuh, enak sekali. Iya. Terus emang di DMO ada apa sih gitu? Selain orang-orangnya yang seru, emang di DMO itu ada 1, 2, 3, 6, ada 7 TV. 7 TV dan semuanya itu merupakan tools digital marketing teman-teman. Iya. Bener banget. Nah di situ bisa dipakai buat share screen, mau presentasi, mau buat rapat, ataupun mau kalau boring nih tadi nonton film nge-Netflix gitu kan, YouTube, boring nonton iLead gitu kan. Itu semuanya premium gak sih? Iya, premium Iya dong. dong, Premium harus ya. dong. Semuanya Telkom. premium. Tapi dari itu semua memang magang di Telkom itu seru teman-teman. Jadi nggak ada ruginya sama sekali magang di Telkom Bener itu. banget. Kalau boring berarti teman-teman mungkin nih yang agak tanda tanya nih. Nah, ya harus Iya. dipertanyakan sih Iya gitu dong. kalau misalnya Lingkungan ngerasa kayak- boring gitu. Lingkungan kayak gini mana sih yang nggak mau gitu kan. Ya, emang Semua ada yang mau mau ya? sih. Iya dong. Emang ada Siapa yang gak mau? Iya lah. Jajan ada. Ada. Terus fasilitas oke. Oke banget. Mentornya asik-asik. Iya Bener dong. banget, itu yang terpenting sih. Terus sering jalan-jalan juga gak sih? Oh iya, Paling kita- paling kita sering jalan-jalan. Keluar kota tahu guys, kita
ke mana kita, ke Magelang, ke Kudus, banyak pokoknya. Purwokerto Kita- Jogja nggak nih. sih kemarin? Jogja juga. Iya ke Jogja juga, kayak kita berjalan-jalan guys di DMO ini. Gak cuma di kantor doang gak sih? Jadi kayak jalan-jalan? nggak apa sih namanya, sepaneng gitu Ya, loh. itu ngapain Kak Ais? Jalan-jalan tuh ngapain, coba dijabarkan? Gak sih poin pentingnya aja gitu. Kita ada take video buat testimoni kayak gitu-gitu sih, sama kayak kunjungan ke Witel di Jogja gitu-gitu. Oh, ketemu customer ya Banget, berarti ya. iya. Seru ya. Dengan demikian berarti apa ya? DMO itu something special nih. Spesial banget lah, kenapa nggak spesial? Kalau nggak spesial nggak bakalan kita pilih. Oh, iya. Mungkin teman-teman ada rasa ini nih pasti. Wah, enak kayak magang di Telkom gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman dipantengin kampus Merdekanya, kalau ada Telkom A1 ambil. Ambil, Langsung. nggak usah pakai mikir, langsung ambil, pilih satu itu juga. Apapun job desk-nya, jangan, tetap menyesuaikan minat teman-teman dong. Oh iya benar. Terus dibaca juga tadi ada syarat Dan ketentuannya juga. ketentuannya juga. Job description-nya. Setiap divisi tuh selalu ada penjelasan gitu nggak sih? Kayak nanti setiap mau posisi ada. magangnya tuh magang apa aja tuh ntar dijelasin juga di situ. Jadi teman-teman juga harus kayak nyesuaiin lah pokoknya. Baik-baik baca dan research juga sih guys. Karena nggak ada rugi-ruginya gitu. Oh iya, aku sampai lupa bilang. Di samping mentornya yang seru-seru, di situ juga nanti teman-teman itu sering banget diskusi marketing sama kakak-kakaknya gitu. Bahkan kemarin aku habis diskusi itu sama Kak Dwi. Apa tuh diskusi? Diskusi soal marketing. Kebetulan kan Amar punya bisnis juga nih. Jadi Bisnis kayak apa tuh? Bisnis apa tuh? toko olahraga teman-teman di sini. Wih. Nah, Terus. Mas Dwi itu kasih saran-saran buat bisnis Amar gitu dari sisi marketingnya dan cukup membantu gitu. Karena kan memang Mas Dwi praktikum gitu, praktisi dari lapangan langsung gitu kan. Kemarin juga dari Kak Afif tuh ada diskusi soal ads, Iya, Facebook juga. Supaya ini ya kayak bisnis kita tuh bisa lebih Dijangkau banyak. dijangkau Iya, banyak betul orang. sekali bener. karena Kak Afif itu bisa dibilang ahlinya, spesialis Ahlinya di ads bidang Facebook. asli gitu. Iya. Terus dari tadi kayaknya seru-seru doang nih. Waduh. Emang kenapa? Emang ada yang gak seru ya? Ada sih Apaan tuh? job desk-nya yang pasti. Pekerjaan selama magang. Ya, job desk-nya apa aja? Kenapa nggak Amar dulu? Eh, Kenapa langsung melempar? Iya loh. Oke. Job desk marketing program itu kita diminta untuk menyusun program marketing teman-teman. Jadi Indibis itu ada apa ya? Rencana marketing dari hulu ke hilirnya, dan di salah satunya itu ada channel digitalnya gitu. Nah, di channel digital itu pasti ada beberapa program. Nah, beberapa program itu nanti dari teman-teman magang termasuk Amar itu nanti diminta untuk bikin konsep program marketingnya. Kemarin itu bahkan sedang jalan nih teman-teman. Ada program foto kontes nih. Nah, buat tambah-tambah THR karena masih lebaran, teman-teman bisa pantau itu di IG Indibis, di pin paling atas ada lomba foto kontes gitu. Lumayan tuh, ada jutaan Lumayan buat hadiahnya. ngisi waktu Iya juga dong. nggak sih? Itu cuma upload foto doang nggak sih? Dapat Iya, duit loh. Bener. Gampang gitu. Terus selain bikin marketing program juga aku diminta buat ngurusin CRM-nya Indibis gitu. Aku komunikasi sama customer, terus ngasih penawaran, offering, bantu customer gitu-gitu. Banyak deh pokoknya, dan kalau banyak udah pasti capek sih guys. Aduh. Capek kah? Capek Capek banget pol. tuh. Aduh. Oh iya, satu lagi di samping capek, nyusun program itu kan nggak gampang ya, butuh mikir juga, butuh Ide riset gitu juga nggak sih, iya, riset? analisisnya, terus kreativitasnya juga itu dituntut harus main semua itu. Benar. Terus yang cukup banyak juga ada riset data juga teman-teman di marketing program, dan itu banyak, dan tapi gampang sih. Kenapa gampang? Karena udah ada toolsnya semua. Gitu. Dan kita juga diajarin juga nggak sih? Jadi Oh kayak iya. makin gampang lah. Iya, kita nggak yang dilepas gitu guys. Kayak kamu research, kamu cari ini segala macam. Enggak, kita dibantu juga, kayak kita dikasih kita tahu juga caranya dipantau. gimana. Kayak
langkah-langkahnya kayak gitu sih, kayak kita bener-bener dibantu itu guys, percaya deh. Dan sebelum dikasih job desk pun juga kita ditanyain gitu, perlu dibantu atau enggak gitu. Itu kan Udah aduh, bisa baik atau sekali, belum? gitu. Iya, Kalau nggak bisa sanggup nggak apa-apa nggak, gitu. Kurang baik apa coba. Baik banget. Terus kalau Aisyah sama Azizah apa nih, kan digital marketing tuh, Kita kan sama ya Is? apakah job desknya sama? Beda sih. Bedanya di mana coba? Beda sih. Sebenarnya bisa kita kerjain bareng juga sih. Iya. Cuman kalau aku sendiri, aku sejauh ini tuh aku dapat job desk buat report kayak social media. Engagement. Iya, Apa? pokoknya engagement, Impresi nyatet-nyatet gitulah sentimen, teman-teman. gitu-gitu. Terus menghubungi KOL, komunitas-komunitas di Jateng DIY khususnya kayak gitu sih. Nah itu dari data yang aku kumpulin tadi teman-teman. Jadi datanya itu kan banyak terus dicetin sama Aisyah gitu. Ya sama aja kita kayak kerja sama ya. Iya, Iya, ujung-ujungnya kita ya. kerjanya bareng sih. Kayak dibagi-bagi Iya, gitu. Jadi kayak Terus kita juga bikin konten gak sih? oh iya, Itu seru banget bikin itu konten. kerjaan tiap hari kita bikin konten yang tujuannya untuk membranding, memberitahu, memasarkan produk-produk Indiebis gitu ke teman-teman di luar sana gitu. Dan kita juga banyak belajar kayak ngedit gitu gak sih? Makin Iya. tingkat gak sih skill Iya, edit bener, kita? bener Soalnya banget. aku tuh ngerasa makin tingkat gitu loh skill editnya. Iya, aku dulu juga bisa edit ya, cuma basic bisa-bisa ya, aja. basic Kayak doang nggak gitu tahu kan. kalau misalnya ternyata di aplikasi itu tuh kayak Bisa 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 kayak gini. Gak harus Kayak- pakai template gitu ya. Biasanya kan pakai template doang kan. Kayak, aduh keren banget, pokoknya kita bener-bener yang dapet insight baru lah di sini. Oke. Emang bikin konten seru. Seru lah. Seru sih, jujur seru sih. Seru. Yang banget. bikin seru tuh tag ulangnya. Cuman kita kan sekarang udah Ya. lumayan ahli Nah ya. itu udah, makin udah, makin ke belakang tuh kita makin ahli. Yang udah tadinya nggak tuh ada retake berratusan kali itu enggak ada. Kita udah one take. guys. langsung jadi satu kali tag. Langsung Udah jadi. jadi kita sehari kalau bikin konten itu dulu kan paling cuma 2 konten doang ya. Sekarang udah naik 3 konten, 4 Buset. konten. Iya, 4 konten bisa kita. Pundaknya besi teman-teman. Terlatih nih di magang di Telkom jadi pundaknya tambah kuat semua ini. Terus itu doang job desknya? Apalagi Ziza? Apa yang belum aku sebutin? Udah sih report udah kan. Udah. Aku juga bikin report guys. Jadi nggak cuma Ais aja. Terus yang tadi ketemu customer itu? Oh, kita bikin sebenarnya itu termasuknya konten juga sih guys, karena kita bikin konten tentang testimoni dari pelanggan Indiebis kayak supaya teman-teman di luar sana yang mau daftar Indiebis itu tuh kayak lebih yakin gitu kalau ternyata Indiebis tuh ternyata bagus banget, kayak gini kayak gitu, kayak membantu teman-teman untuk memutuskan pilihan dengan join Indiebis gitu. Karena memilih itu tidak gampang teman-teman. Betul. Pilihan itu berat, semakin banyak pilihan semakin susah juga. Itulah kenapa kami dari tim DMO Telkom Regional 4 itu bikin testimoni video supaya teman-teman itu sesuai dengan journey customernya, teman-teman jadi aware, Semakin kemudian yakin jadi gitu. appeal, jadi tertarik juga, terus akhirnya nanti sampai ke pembeli. Gitu. Betul. Tapi dari semua itu tantangannya apa sih, atau susah enggak, atau banyak enggak, pusing enggak gitu? Kalau Aku sih pusing, pusing ya. Oh pusing. Apa tuh yang pusing? Ada yang pusing. Tadi bikin marketing program itu ya harus riset Ide dulu ya lah. betul. Riset Ide dulu, juga ya. Riset Terus kreatif dulu, gitu. banyak referensi gitu-gitu. Terus kan bikin program ya otomatis kan aku harus presentasiin tuh ke kakak-kakaknya. Nah, skill bikin PPT tuh pitching itu wah, itu bikin tangan keriting tuh. Keriting mana keriting kasih tahu. gitu. Edit satu-satu. Kemudian juga satu lagi, karena presentasi ya presentasinya harus mapan, harus mantep gitu biar program kita itu yang kita rencanain itu terjalan gitu. Tapi ya kita nggak boleh bebal juga kalau memang ada koreksi, ada revisi ya. Kita harus laksanakan juga gitu. Terus meskipun bikin konten itu tugas utamanya Aisyah sama Azizah, juga di sini Amar kan membantu. Nah, Benar. agak tantangan juga nih buat Amar gitu. Buat aku karena Iya bener sih, bener.
Aku bukan basic orang yang apa ya, pede di depan kamera Oh gitu. iya, yang jadi Dan tantangan Iya, ya. itu juga Iya. menjadi salah satu tantangan buat Nah. aku juga sih. Aku juga sih. Yang tadinya tuh kayak malu-malu gitu kan depan kamera. Terus sekarang Kayak mau kayak nggak karena mau mau nggak nggak mau, mau kayak Iya. harus gitu. harus Jadi kan kayak pokoknya yaudah. harus bisa depan kamera harus Bener. gitu. bersikap profesional juga. Bener. Jadi kayak udah nggak ada malu-malu di digital marketing, nggak boleh malu gitu. Betul. Kita harus Nggak percaya boleh. diri. Buat yang introvert mungkin dipersiapkan. Betul. Atau mungkin nggak usah persiapan juga nggak apa-apa teman-teman. Ketika teman-teman masuk itu kayak otomatis kegojlok gitu. Iya, seiring berjalannya waktu gak sih? Nanti ada tutor hebat juga dari Mas Dika sama Mbak Levila. Betul. Terus di samping Mbak Levila juga dari teman-teman magangku juga sebenarnya mereka jago teman-teman, tapi mereka merendah gitu. Enggak Kasih kok. loh, kasih loh. Kita cuma narsis doang gak sih? Coba cek mungkin aja Iya. gitu. Karena kamu cowok ya mungkin jadi Iya. kayak aku kurang pedenya karena jarang narsis ya. Kamu orangnya jarang narsis. Iya, aku narsis sih orangnya aku sih pendiam jujur. Aku bener-bener. lumayan sih. Kayak FYI guys, kita sebenarnya berempat guys, cuman ada satu yang nggak bisa. Dan Amar ini tuh cowok sendiri, guys di DM. Maksudnya sesama teman Magang magang. MSIB. Amar ini cowok sendiri guys. Jadi Malu-malu kayak mungkin aku. iya kayak agak malu gitu kali ya. Gitu. Terus dari Aisyah Ziza tantangannya apa nih? Kalau dari aku tantangannya paling waktu di awal-awal kayak yang tadi, kayak kita harus bener-bener di depan kamera tuh yang awalnya kayak malu-malu, nggak percaya diri, kayak takut salah apa segala macem. Sementara kita tuh harus dituntut untuk harus bisa profesional gitu. Jadi kayak semakin lama semakin belajar sih, Iya. kayak gimana caranya. Percaya diri depan kamera. Ya, Learning by doing teman-teman. bener. Terus kalau yang report-report itu kayaknya banyak deh report-report itu. Emang banyak sih. Iya, itu Cuma banyak sehari banget sih. jadi langsung ya. Ya ini kayaknya kalau biasa sekarang banget. karena kita udah Berkali-kali. berkali-kali sih ya. Karena Dulu pertama kali pas kita report tuh Wah, kayak itu bener-bener lama lama banget. banget harus tanya-tanya terus ini gimana kak iya, gitu kan. bener kayak Terus sekarang semakin berjalannya waktu ya kita ya udah udah nggak kagok lah ya. udah tahu lah kita harus gimana, harus ngapain aja di report ini kayak gitu. Dan saya bisa cepet gitu sebelum deadline malah. Wis, Betul. kelas. Kelas. Tapi apakah tangannya keriting juga kan bikin reporting tuh Keritingnya PPT sehari. juga. Enggak sih, mungkin Aziza kali ya karena Iya. di reportnya ada kayak harus nyesuaiin ukuran segala macam, mungkin agak keriting dikit nggak apa-apa lah ya. Keriting Cuman dikit sehari sih. doang. Sehari doang gitu. keritingnya itu mah. Iya. Terus konten tadi, bukan konten, yang edit konten itu apakah kan satu-satu ya, tiap hari ada konten kan capek ngeditnya. Iya, kayak kita kan sehari bisa 2 konten, 3 konten, itu nggak satu orang doang yang edit gitu, enggak guys. Jadi kita bareng-bareng, kayak kita bagi misalnya aku satu, Aziza satu. satu, kayak gitu. Jadi kayak nggak terlalu memberatkan sih guys, karena kita kan juga bukan bikin konten yang bermenit-menit, 10 menit gitu. Jadi kayak sebenarnya konten yang 15 detik ya malah ya. Iya nggak sih? menit lah ya. Semenit maksimal itu tuh. Jadi kayak masih bisa diatasi lah gitu. Kayak nggak yang gimana-gimana banget. Paling revisi aja sih. Iya, betul. Kalau kayak Revisinya revisi, tuh yang kalau lama, banyak guys. revisi gitu. Kayak ya mau nggak mau emang harus diperbaiki ya, namanya juga kita akan memberikan hasil yang terbaik gitu. Jadi kayak Oke. diterima aja guys, revisi itu baik kok. Iya. Karena juga nggak cuma revisi kan ya, kita juga dikasih tahu ini kok kenapa harus direvisi. Oh iya, iya benar. Jadi Ada benerin alasannya. tuh. Jadi bisa tahu ada- salahnya di mana nggak Iya, sih? bener, Bisa jadi bener. pelajaran buat kita juga. Tapi teman-teman apa sih namanya? Ketika kita mengerjakan job desk itu sebenarnya berat cuman di awal aja. Tergantung dari teman-teman apakah bisa menyesuaikan dengan cepat atau tidak, belajar dengan cepat atau tidak. Bener. Nah, karena kan memang dalam dunia kerja itu tuntutan pertama itu pasti diminta harus bisa cepat beradaptasi, Beradaptasi. belajar juga gitu. Susah nggak sih masuk Telkom? Waduh, Karena kalau kan tadi ngomongin- seru dapet, Hmm, belajar banyak juga dapet, keluar kota lagi jalan-jalan. Kayaknya enak gitu, siapa sih yang nggak mau gitu kan. Jadi pastikan teman-teman di rumah tanya-tanya tuh, susah nggak sih masuk Telkom? Pastinya susah gitu kan.
kelas korporasi. Ngomongin susah apa enggak, sebenarnya kita nggak bisa menyamaratakan guys. Jadi karena di Telkom ini kita tuh ada banyak banget project, dan di tiap-tiap project itu tuh kita juga ada banyak banget divisinya gitu, dan tiap projectnya itu punya sistem seleksinya masing-masing. Ada yang seleksi berkas aja alias CV, ada juga yang sampai interview, ada yang psikotes juga. Pokoknya itu nggak bisa disamaratain sih menurut aku, karena emang tiap project itu tuh beda-beda sistem seleksinya. Jadi kalau saran dari aku, emang kalian persiapin aja untuk psikotes dan interview. Pokoknya siapin jawaban terbaik kalian kayak gitu. Oke, jadi jangan dijadikan acuan utama teman-teman, karena beda-beda tadi. Beda-beda tiap ya. perusahaan beda-beda. Bener. Bahkan tiap divisi juga beda nggak sih? Benar-benar. project, Bisa tiap divisi tiap divisi itu beda biasanya. Tapi kalau secara general teman-teman, untuk magang di Telkom itu untuk batch 6 ini, kebetulan kemarin waktu onboarding itu ada sekitar 52.000 Wih. pendaftar di Wah. Telkom Indonesia. 52.000. mahasiswa Teman-teman. sih. Segitu banyaknya yang pengen masuk Telkom. Seantusias itu orang-orang buat Iya. daftar Telkom Dan kita ya, guys. cuma lolos di Telkom regional ini. Dikit teman-teman. Kalau tidak salah teman-teman, di marketing program itu ada sekitar 300 atau 500 gitu. Tapi yang diterima itu nggak ada 16. Ada 20. Bahkan kayaknya cuma 16 gitu. Jadi seketat itu teman-teman. Iya, kalau dari digital marketing aku kurang tahu sih kemarin di batch 6 itu berapa yang daftar. Cuman seingat aku yang diterima itu 60 ya? Apa kurang dari 60? 58 kayaknya. Itu seluruh Indonesia juga. Jadi kayak bener-bener ketat banget sih guys. Jadi kayak bener-bener kalian harus persiapin dengan baik Betul. apa yang perlu dipersiapkan gitu. Kebetulan juga teman-teman, kami dari marketing program ataupun digital marketing itu kami seleksinya cuman dari CV aja gitu. Tapi meskipun cuman dari CV aja, karena yang daftar banyak kan otomatis ketat juga teman-teman. Jadi Ketat. banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh kakak-kakak HRD di Telkom gitu. Jadi nggak gampang juga screening satu-satu, diambil yang terbaik dari yang terbaik gitu. Wah, Berarti kita terbaik. Iya dong. Jelas dong. Ini Terus CV-nya bangga, guys. Aisyah sama Aziza pasti bagus ini teman-teman. Waduh, ngelamar gimana? Aku biasa aja teman-teman. Ntar pada minta spill gimana? Bisa kepoin LinkedIn kita semua teman-teman gitu. Cari aja nama kita Bener. gitu. Pokoknya banyakin pengalaman aja nggak sih kalau misal mau bagusin CV? Boleh, benar. Kalau CV doang, terus pastikan CV Aziza kan bagus ya. Gimana sih kalian bikin CV-nya gitu? Kok bisa lolos di Telkom? Kalau kamu gimana? Pertama gini, teman-teman lihat dulu diri teman-teman itu, teman-teman pengen magang di Telkom itu divisi apa gitu. Sesuaikan sama passion teman-teman, minat teman-teman, sama sesuaikan dengan apa yang sudah teman-teman kerjakan, atau mungkin bahasa kerennya portofolio teman-teman gitu. Nah, kemudian ketika bikin CV, teman-teman itu ya mungkin teman-teman juga banyak udah tahu kalau CV yang baik itu yang ATS friendly. Betul, betul. ATS friendly itu apa? Nah, ATS friendly itu dimana pengalaman ataupun hal-hal yang teman-teman cantumkan di CV itu berkaitan dengan job deskripsi atau kriteria yang ada di kampus Merdeka itu. Jadi kan di kampus Merdeka itu ada job deskripsi, terus syarat-syarat segala macam. Misalkan nih di marketing program itu kan job deskripsinya itu bikin marketing plan, terus CRM dan lain-lain. Nah, kemarin aku itu nyantumin di CV aku itu hal-hal yang berkaitan sama marketing plan, CRM dan lain-lain gitu. Jadi pengalaman-pengalaman apa yang teman-teman lakukan itu yang berkaitan sama job deskripsi itu dicantumin gitu. Nah, mungkin lebih bagus lagi kalau teman-teman bikin portofolio sendiri, yang mana itu nanti teman-teman isikan semua apa yang sudah teman-teman kerjakan. Betul. Yang sesuai sama job deskripsi tadi gitu. Berarti kita semua nih, ini pada bikin ini nggak
portofolio kemarin. Bikin dong, Bikin. pasti. Kalau aku portofolio yang PPT itu. Iya. Iya. Kalau aku enggak sih. Wah keren banget. Cuma CV aja Waduh, guys. CV lolos guys. Kita skill ke AIS ya guys. Skill CV kenapa bisa maaf, lolos di guys. Telkom tanpa interview. Iya. Waduh. Bisa cek ke LinkedIn aku. Siapa? Share. Terus kalau CV aja terus gimana dong? Apa yang jadi spesial gitu? Ya pengalaman dia dong. Wis, apa sih pengalamannya? Jujur kalau aku sih nggak terlalu yang gimana-gimana sih sebenarnya guys, nggak ada yang spesial dari CV aku juga kayaknya. Aku Merendah teman-teman. jadi tuh guys di Kampus Merdeka ini kita cuman bisa submit CV itu tuh satu aja, jadi kayak buat seluruh posisi itu kita cuman bisa upload CV satu jenis aja, jadi nggak bisa buat posisi marketing misalnya CV-nya isinya yang kayak kegiatan kamu tentang marketing aja, terus nanti buat posisi lain yang tentang posisi itu, cuma nggak bisa kayak gitu guys, jadi kita bener-bener satu CV untuk semua posisi. Jadi kalau saran dari aku, kalian masukin aja semua pengalaman kalian yang pernah kalian lakuin, kayak organisasi, pengalaman mungkin ada magang sebelum kampus Merdeka itu dimasukin aja. Terus juga kalau misalnya teman-teman pernah jadi pembicara atau MC apa segala macam, pokoknya dimasukin aja, itu bener-bener apa ya? Jadi nilai plus lah. Jadi nilai Iya, plus jadi juga, nilai plus betul. juga gitu. Bener-bener dilihat juga gitu, dipertimbangin gitu sama kakak-kakak Telkom kan sama HRD-nya gitu. Emang iya, kayak kemarin aku itu bisa apa sih namanya? Tiap mau apply lowongan itu upload CV baru. Jadi Itu Kalau keganti update, semua. itu update Itu sih. keganti semua. Kayak update Iya, CV aku baru gitu. tahu. Bener. Dan dari Ai sama Amar CV-nya tuh Inggris atau Indonesia. Kemarin tuh sempat jadi perdebatan loh. Aku mau Inggris apa Indonesia ya gitu, bingung. kalau aku Indonesia teman-teman. Kalau aku Inggris kemarin. Aku juga. Berarti Indonesia tuh Kamu juga apa? Inggris. Oh iya. Berarti Indonesia itu ya bisa juga Gak ya. apa-apa Ya teman-teman. sebenarnya mau Inggris mau Indonesia juga menurut aku sama aja sih. Iya. Enggak yang gimana. Tapi itu balik lagi ke tiap-tiap company yang kalian daftarin posisinya gitu. Karena kan ada beberapa company yang emang mewajibkan penggunaan bahasa Inggris, jadi ya otomatis Disesuaiin harus aja. Iya. menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian banyak-banyak research juga sih Betul. guys, banyak-banyak baca, banyak-banyak research. Cari kayak info ini. ya. Cari info, banyak banget kok Iya. infonya di Instagram, di Telegram nggak sih? iya banyak banget juga. Di WhatsApp juga WhatsApp ada. juga ada. Itu biasanya dari Kampus Merdeka juga nyediain grup WhatsApp buat bareng gitu. Jadi kayak biasanya teman-teman itu pada share-share info di situ gitu. Jadi kayak banyak yang cari info sih guys. Kapan sih kampus Merdeka buka lagi? Bulan ini gak sih? Bulan ini udah buka ya, udah buka. Jadi tunggu apa lagi guys? Daftarkan diri kalian sekarang juga. Telkom khususnya. Wis. Karena kalian gak bakal nyesel Oke. magang Tapi di Telkom. meskipun udah buka ya nggak ada kata terlambat teman-teman. Kalian teman-teman masih bisa ada waktu kok buat apa sih? Nyesuaiin CV teman-teman. Iya, Bisa bener di-update banget, lagi bener gitu. banget. Karena rentang waktunya kan juga cukup lama ya teman-teman. Iya. Dari April sampai Juni, masih ada Mei itu. Masih lama banget, kalian masih bisa upgrade skill kalian, mungkin ikut kursus-kursus apa Betul. segala macam untuk memperamai CV kalian itu. Jadi kayak don't worry guys, masih lumayan lama kok. Cuman jangan mepet juga sih guys, karena pengalaman di batch kemarin itu kalau udah mepet hari penutupan itu tuh bener-bener lemot Websitenya. banget websitenya tuh Itu ngedown banget. Jadi Aku sampai ini tahu sedih banget kemarin tuh, kita kan dikasih 22 kesempatan buat milih perusahaan kan. Aku tuh satunya kemarin enggak. oh berarti 21 doang. Karena itu aku daftarnya Mepet ya. Ya jadi jangan mepet, tapi betul. waktunya masih panjang, cuman jangan mepet juga. Ini sekarang tuh nyicil dulu gak sih, kayak bikin CV, Bener. portofolio gitu. Bener banget. Terus kalau kiranya mau masuk digital marketing tuh, pengalaman apa sih yang kiranya teman-teman perlu tahu gitu? Apakah harus punya skill komunikasi bagus kan, karena kita action tuh di depan kamera, bikin konten segala macam. Sebenarnya
kalau menurut aku ya dari pengalaman aku kan juga awalnya nggak yang punya apa ya public speaking yang bagus banget gitu, enggak. Yang penting menurut aku sih teman-teman ada keinginan untuk belajar aja sih guys, karena kita di sini juga diajarin kayak kayak tadi editing itu kan juga di digital marketing itu penting banget, terus kayak copywriting kayak gitu-gitu itu tuh kan penting banget, cuman kita nggak yang harus bener-bener ahli bisa banget kayak expert gitu, enggak. Cuman selama teman-teman punya keinginan untuk belajar, jadi menurut aku itu bisa sih. Kalau pengalaman khusus kayaknya nggak ada ya. Cuman aku tuh kemarin sempet ini, karena aku kan juga main affiliate TikTok. Nah itu kan main konten juga kan. Aku dulu tuh sempet kayak Terus TikTok guys. Gak, tiap hari tuh kayak upload Seleb TikTok. Seleb. enggak upload produk gitu. Followersnya berapa nih? Terus aku Wih sih 100.000 nih. Terus aku tuh kayak ini mikir, oh ini ada portofolio lumayan aku masukin gak sih? Oh, iya. Terus aku juga kayak mikir, ih kalau misal portofolio aku kayak gini, kayak tentang sosmed gini, berarti aku bisa ke digital marketing, ya gak sih? Terus aku juga baca beberapa ketentuan digital marketing tuh ya itu seputar Familiar sama seputar konten-konten gitu. Terus kayak yaudah aku daftar aja lah gitu. Bisa jadi poin plus juga lah itu lah. Iya benar. Maksudnya selain teman-teman harus punya keinginan untuk belajar, semisal kalian emang punya pengalaman itu juga bisa dimasukin karena bisa jadi poin plus juga sebenarnya. Cuman gak menutup kemungkinan yang teman-teman bener-bener nggak ada pengalaman tuh bisa masuk juga, itu ada kemungkinan gitu. Oke. Jadi jangan takut duluan buat daftar karena coba aja guys, Coba karena aja. kita nggak ada yang tahu rezeki orang gimana. Jadi kayak kalau kata aku daftar aja. Oke. Kalau dari kamu gimana? Menurut kamu apa sih yang penting yang harus teman-teman punya gitu buat di marketing program gitu? Tadi teman-teman sesuai dengan job desk yang ada di kampus Merdeka itu kan ada marketing plan, ada CRM, ada analisis data kalau nggak salah, terus apa lagi gitu. Nah, poin pentingnya adalah teman-teman cantumkan pengalaman-pengalaman yang sesuai sama itu gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu bisa didapat dari mana? Kebetulan bikin marketing plan terus riset gitu, itu aku punya pengalaman diikut beberapa lomba gitu, dan Wow. ya dan beberapanya juga syukur alhamdulillah dapat juara gitu kan. Nah, Keren banget nih. itu nanti teman-teman bisa masukin gitu, entah lomba marketing plan atau business case atau marketing case dan lain-lain yang berbau bikin marketing plan lah pokoknya. Nah, itu nanti teman-teman masukin di portofolio teman-teman gitu. Nah, nanti teman-teman cantumin tuh lombanya apa, terus teman-teman bikin marketing plan soal apa, terus juga tampilin tuh hasil-hasilnya gitu. Nah, kebetulan kemarin di portofolio aku itu kayak gitu. Lomba A marketing case-nya apa, B apa, C apa gitu. Jadi itu dimasukin. Jadi kunci utamanya teman-teman, baik punyaku Aisyah ataupun Azizah, perhatikan betul job desk yang ada di kampus Merdeka gitu. Iya betul. Perhatiin nanti- syarat dan ketentuan. Iya. Terus linear atau enggak gitu ya. Jadi cantumkan CV kalian itu sesuai dengan apa yang sudah kalian kerjakan dengan job desk yang ada gitu. Terus apa lagi nih? Udah. Persiapkan diri kalian Dengan dengan baik. Oke. Bener. Karena waktunya lama juga gak sih? Iya. Mending dipersiapkan dari sekarang. Jangan lupa doa juga teman-teman. Iya Iya, bener. doa bener-bener, Ibadah doa. itu penting guys. Ibadah, minta restu Orang tua, ibu itu penting tuh. Minta restu juga buat merantau di tempat jauh. Ya. Bener buat teman-teman yang mau Karena ngerantau. di sini aku nggak boleh merantau teman-teman. Gitu. Tapi syukur alhamdulillah dapat di Telkom Regional 4 karena nggak ada penyesalan sama sekali di sini. Bener. Semuanya didapat di sini. Ada lagi kah yang mau dibahas nih teman-teman? Ada gak sih Apa? syarat ketentuan Oh iya. buat MSCB? Teman-teman udah tahu kah? Atau mungkin bisa Azizah jelaskan aja tuh syarat ikut MSIB itu apa aja? Ya tadi CV. Oke. Terus ada ketentuan IPK gak sih? IPK Sebenarnya itu kayaknya tergantung di
tergantung company-nya sih. Pokoknya Berarti tiap perusahaan tuh beda-beda ya? iya, tiap perusahaan, tiap posisi itu beda-beda guys ketentuannya. Jadi emang teman-teman harus baca sih ketentuannya kayak ada bukan beberapa sih, maksudnya kayak tiap posisi itu tuh punya ketentuannya masing-masing, kayak harus dari prodi apa, minimal semester berapa, terus harus bisa apa aja, itu juga sebenarnya ada guys di di deskripsi posisinya gitu. Jadi kayak emang teman-teman harus bener-bener baca gitu. Tapi rata-rata kalau nggak salah itu 275 ya. 2,75 ya kan. Terus rata-rata juga kebanyakan minimal semester 4 apa 5 Iya, gitu. Jadi kayak Terus kita juga kemarin nyiapin ini gak sih? Asuransi kesehatan. Oh iya, BPJS. Tapi kita nggak tahu ya ini ketentuan MSIB selanjutnya itu bakal kayak gini juga atau enggak. sebenarnya itu udah lengkap sih guys di kampus Merdeka itu, kayak nanti bakalan diarahin juga sama websitenya, kayak harus diisi apa aja. Mungkin yang penting surat rekomendasi dari Iya, kampus itu kampus, penting betul. banget. Terus mungkin Rekening bank. data pribadi kayak gitu, KTP sih guys. Pokoknya gitu. itu di websitenya. Rekening buat apa nih? Buat BBH dong. Wih sih. Bantuan biaya hidup guys. Gaji teman-teman wis. Bener, pokoknya itu udah lengkap banget di web kampus Merdeka, kayak apa aja yang harus diisi itu udah ada di situ semua. Dan semisal teman-teman belum ngisi itu pasti bakalan ada pemberitahuannya gitu, kayak harus diisi gitu. Jadi Gampang juga gak sih tinggal Iya, masukin foto, masukin tinggal file, input-input terus tinggal aja. klik-klik aja gitu. bener, Oke. itu guys. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, satu, sesuaiin CV teman-teman dengan job desk, kemudian juga ikuti semua alur dan syarat-syarat, penuhi semua syarat-syarat yang ada. Terus juga misalkan teman-teman kurang yakin ya kalau bisa jangan gitu, harus optimis dengan diri teman-teman gitu. Misalkan syarat minimal IPK 3 gitu, tapi teman-teman IPK-nya cuma pasti di 3 gitu, ya jangan minder gitu, karena IPK bukan penentu utama teman-teman Iya, lolos atau bener, enggak bener, gitu bener. kan. Kakak HRD nanti akan lihat tuh, meskipun IPK-nya teman-teman pasti di 3, tapi kalau pengalaman teman-teman banyak itu pasti lolos gitu. Insya Allah. Insya Allah. Banyak-banyak berdoa sih. Iya. Mungkin cukup sekian. Mungkin teman-teman tadi tips and trick dari kami teman-teman. Kalau belum dicatat mungkin bisa di setel ulang videonya, di record atau mungkin di download lah di videonya, nanti kan ada di YouTube Indibis juga. Dicatat poin-poin pentingnya, terus juga nanti jangan lupa diterapin ya, dicatat doang nggak diterapin ya. Sama aja gak sih? Kemudian jangan lupa juga nih yang penting, Apa tuh? daftar MSIB gitu. Udah nonton, udah dicatat, nggak daftar ya sama aja gitu. Jangan lupa daftar di Telkom juga guys. Harapannya teman-teman, kami di sini bertiga juga berharap teman-teman semua bisa lolos di MSIB, terutama Telkom Indonesia. Bener. Ditunggu dengan kakak-kakaknya di DMO ini dan siap menyambut teman-teman gitu. Sekian dari kami dari Join Talk Just on Indibis Talk. Semangat terus kuliahnya. Jangan lupa belajar untuk persiapan MSIB batch 7. Dan kalau teman-teman lolos bener-bener nggak ada ruginya gitu. Pokoknya daftar guys, jangan lupa. Sekian, terima kasih, ditunggu di Telkom Indonesia. Bye bye. Good luck.